Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh semuanya yang kami hormati lagi kami muliakan, teriring doa mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada di malam ke-25 ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempurnakan keistiqomahan kita, hadir bersama-sama setiap malam sepanjang Maulid bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir ada di Majlis Riyadhus Shalihin bersama beliau-beliau anak cucu baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang mana mereka adalah pewaris baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah ketika memuliakan Rasulullah, selalu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau adalah kemuliaan yang spesial. Kemuliaan yang khusus yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah satunya adalah bagaimana Allah berfirman wa rafa'na laka dzikra, dan kami Allah tinggikan, muliakan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Ini kemuliaan, bagaimana Allah tinggikan kemuliaan nama Rasulullah adalah kemuliaan yang spesial, kemuliaan yang khusus yang tidak Allah beri kepada nabi yang lain. Ketika Allah panggil nama-nama para nabi dalam Al-Quran, Allah cukupkan hanya memanggil nama mereka saja. Ya Adam ambihum bi asma'ihi, ya Musa aqbil wa la takhaf, ya Nuh innahu laysa min ahlik, ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa nadainahu ayya Ibrahim. Dipanggil cukup dengan nama, tidak dipanggil oleh Allah dengan kesempurnaan gelarnya. Tapi untuk baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, sebaliknya Allah nggak pernah panggil dan sebut nama beliau dalam Al-Quran kecuali pasti disempurnakan dan disertai dengan gelarnya beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Ini semua ayat-ayat Al-Quran ini. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kadang dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, Toha, Yasin. Nggak pernah Rasulullah dipanggil oleh Allah cukup dengan gelarnya saja, nggak pernah. Selalu disempurnakan dengan, nggak pernah dipanggil tanpa gelar, selalu disertai dengan gelar beliau. Wa rafa'na laka dzikra. Ini kemuliaan khusus untuk Nabi. Tapi bukan berarti nama-nama para anbiya yang lain nggak mulia, bukan. Cuman yang kita bahas ini kemuliaannya Rasulullah. Gharfan minal bahri aw rashfan minad dia. Kemuliaan Nabi yang lain hanya tetesan daripada samudra atau lautan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih kalau dengar nama-nama para nabi disebut, nggak wajib kita nyaut alaihi salam, nggak wajib. Tapi bagus, mendoakan baik orang lain itu sama dengan mendoakan dirinya sendiri.
Apalagi kalau kita mendoakan para nabi alaihissalam, 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 bagus. Tapi nggak wajib. Kalaupun kita tinggal dengar nama Nabi Adam disebut, nggak nyaut. Dengar nama Nabi Musa disebut, nggak nyaut, nggak jawab alaihissalam, nggak dosa, nggak ada resiko. Tapi untuk nama Rasulullah SAW, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Aisyah, ketahuilah celaka, dihancam sama Nabi dan dicela siapa orang yang nanti di hari kiamat nggak ketemu sama aku, wahai Aisyah. Memangnya ada ya Rasul yang nggak ketemu sama anda nanti di akhirat? Jangankan manusia biasa, para nabi cari di mana Rasulullah SAW. Semua nabi nggak ada yang mereka paling harapkan kecuali duduk bersama Rasulullah dengan posisi yang paling dekat, itu para nabi. Sehingga Siti Aisyah heran, ya Rasulullah, ada manusia nanti di hari kiamat nggak ketemu dengan anda? Ada. Siapa ya Rasul? Al-Bakhil, tiang ingkang medit, orang cerai. Ini ada Maduranya apa enggak ini? Oh, banyak ternyata. Ini Pamekasan apa Malang ya? Lawang, Pasuruan, biasa kabeh guys. Tutuk endi ku mau? Bakhil, medit, cerai. Apakah yang enggak zakat lebih medit? Yang mampu sedekah enggak sedekah lebih medit? Kalau orang enggak zakat, enggak sedekah karena dia merasa aku sing golek duit kok sing nikmati wong liya. Saya yang cari uang kok yang makan orang lain. Ketika orang enggak mau zakat, enggak mau sedekah karena dia merasa ada yang kurang dari apa yang dia punya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah siapa al-bakhil? Man dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi. Siapa orang yang namaku sampai ke telinganya, sampai ke telinganya. Ini ada yang nggak dengar nggak kira-kira ini? Ada yang nggak dengar? Dengar semuanya nih ya. Siapa orang yang namaku sampai ke telinga mereka, tapi mereka nggak nyaut sholawat dan salam kepadaku, itu adalah al-bakhil, itu adalah orang yang medit, orang yang kikir, orang yang cerai, yang terharamkan untuk ketemu sama aku nanti di hari kiamat. Kalau kita nggak zakat, nggak sedekah, itu karena kita merasa ada yang kurang dari apa yang kita punya. Tapi kalau sholawat, apa yang kurang dari kita? Capek. Kalaupun kita katakan capek, kesel, sing ceramah bolak-balik nyebut namanya Rasulullah, kesel, sallallahu alaihi, giluk-giluk, sallallahu alaihi, kesel, kan, medit kan? Gawe awake dhewe medit. Saya mau tanya, sholawat buat siapa? Kalau zakat sedekah buat fuqara wal masakin. Tapi kalau sholawat buat siapa? Diri sendiri. Kesel aku loh, ya apa sih? Gawe dhewe kesel. Medit enggak berarti? Lebih medit daripada orang yang enggak mau zakat, enggak mau sedekah. Kita ini kalau bukan karena Nabi, siapa kita? Umur paling pendek, ibadah paling gampang, fisik paling lemah. Tapi kita dikatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Semata-mata kita ini menjadi umat yang terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik. Nabi yang pertama masuk surga, Nabi yang lain nggak boleh. Kita menjadi umat yang pertama masuk surga, umat yang lain nggak boleh. Kita ini umat yang paling belakang, tapi masuk surganya duluan. Sama seperti Nabi, buntut, norok buntek. Iya betul. Buntut sama kemuliaannya Nabi, terutus belakangan tapi masuk surganya duluan. Coba bayangkan. Kalau seandainya kita bukan umatnya Nabi, bukan masuk surga duluan, kita masuk neraka duluan. Coba bayangkan kita yang seperti ini nih, kualitas ibadahnya, kualitas imannya. Terus bukan umat Nabi Muhammad. Maka mungkin gak ada jarak antara kita dengan neraka kecuali ajalnya kita sendiri. Mati neraka wis. Untung. Umat seperti kita yang gak ada kebanggaan sama sekali dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Kita ini disebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik
Nggak main-main Allah sebut status kemuliaan kita di dalam Al-Quran. Karena itu setiap kita dengar nama Rasulullah nyaut, wajib loh itu hukumnya. Sebagian ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, karena sallu dan sallimu itu adalah perintah. Bersolawatlah, haturkanlah kalian salam kepada Rasulullah. Itu adalah perintah, berarti hukum dasar dari perintah itu wajib. Namanya wajib, lek gak dilakoni dosa, lek jenenge dosa kudu cidek nang surga, cidek nang neraka. Termasuk kewajiban buat kita sebagai umat Nabi Muhammad, kapan dengar nama Rasulullah nyaut sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiap kita dengar nama Rasulullah sebut, seharusnya sautannya seperti itu. Gak ada beda. Shallu ala Nabi Muhammad. Seperti ini. Ping sewu. Nggak ada masalah. Orang yang belani namanya Nabi, dibelani sama Allah nanti dibelani sama Rasulullah nanti di akhirat. Pernah diceritakan ada anak muda, maksiat banyak. Satu kiai di kampungnya ngajak dia tobat, nggak mau. Nggih kiai, nggih tapi gak kelakon. Kutuk saksi. Menik, ben, benjing, dinteni di masjid ambek kiai, kak teko-teko si arek enom. Subhanallah, sekali waktu kiai yang soleh ini mimpi ketemu Nabi. Tapi yang aneh dalam mimpinya, Rasulullah gandeng anak muda yang banyak maksiat tadi itu. Kaget kiai yang soleh ini, ya Rasulullah, Anda nggak kenal siapa ini orang? Saya ajak dia tobat setiap hari, enggak. Saksi, besok, lusa, benjing, nggak mari-mari. Kok digandeng ya Rasul? Rasulullah jawab, ketahuilah, fulan umatku, kamu kenal sama dia, aku jauh lebih kenal siapa dia. Terus ya Rasul, Anda mau bawa dia kemana? Saya akan bela dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis, jangan banyak tanya, kata Rasulullah. Besok pagi tuntun dia syahadat, kemudian suruh dia untuk sholat taubat, suruh banyak istighfar. Selebihnya urusan aku Rasulullah. Bangun, wudu, pergi ke masjid nih kiai yang soleh. Ketika kaget dia masuk ke dalam masjid, itu anak muda sudah di soft pertama. Kiai ini malah kalah disik. Yang tadinya dia ngomong saksi, engkak. Pagi itu juga sudah di dalam masjid. Duduk kiai ini. Kata anak muda, sudah saya tunggu dari tadi kiai. Gak kuwayat tok ada model ini. Malbu masjid bisa, tak entah ini kat mahang sampean. Waduh. Kaget kiai, kok napa? Saya suruh tobat nggak pernah mau, sekarang kok malah kalah disik aku lekon. Ngapunten yai. Yang mimpi Nabi bukan cuma jenengan. Sopo maneh? Kok ero aku mimpi Kanjeng Nabi? Saya juga mimpi Kanjeng Nabi. Kon. Nggih. Apa sebabnya? Kok bisa kamu ini mimpi Kanjeng Nabi? Rasulullah datang dalam mimpiku. Ketika itu singkat ceritanya, ini anak muda ya Rasulullah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah umat yang durhaka kepada Anda. Tapi apa perlunya Anda datang dalam mimpi saya? Bukankah Allah mengatakan, bukankah engkau juga mengatakan bahwa orang yang ketemu sama aku adalah man ra'ani fil manam fasayarani yaqulu. Orang yang ketemu aku dalam keadaan mimpi, cepat atau lambat, paling akhir ketika nazak sakaratul maut, dia meregang nyawa akan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan melek, dalam keadaan terjaga. Dan ru'yah hak. Mimpi ketemu Anda ya Rasul adalah mimpi yang benar. Siapa saya Rasul kok bisa takdir ketemu sama Anda? Kamu mungkin lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Kamu pernah datang satu majelis. Ketika itu yang ceramah nyebut namaku, tapi jegide kabeh kamu. Diem semuanya, dingin, nggak ada respon. Tapi saat itu kamu tahu, bukan wajib nyaut sallallahu alaihi ketika dengar nama Rasulullah. Wah, namanya preman kendel. Begitu yang ceramah nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengok. Tolat-oleh kok wae. Nyebut lagi yang ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi terus gitu. Sampai sadar. Oh iya ya. Dia itu ngasih
peringatan sama kita. Itu nama siapa ini sebut? Kok meneng kabeh? Kamu sudah membela namanya saya, maka kamu akan saya bela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mending kontangi tobat. Kamu masuk ke masjid, temui kiai yang selama ini nyari kamu untuk tobat, nggak tobat-tobat, syahadat, kemudian tobat, kemudian sholat tobat, kemudian berubahlah kamu. Selebihnya urusan aku sama Allah Subhanahu wa taala. Belani nama wa rafa'na laka dzikrak. Ulama mengatakan, apa maksud daripada wa rafa'na laka dzikrak? Ai kullama dzukirtu dzukirta ma'i. Setiap Allah disebut, selalu disebut Rasulullah setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Setelahnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala nabi Muhammad. Kita nih sholat Allahu akbar, terus morono dayo beda tamoy pas ngocak salam, assalamualaikum. Kita sholat nyaut waalaikumsalam, gak ngomong sih, gak ngomong tenono, waalaikumsalam. Saya mau tanya, dalam posisi sholat jawab salamnya orang, batal nggak sholatnya kita? Batal, batal. Orang tua batal, guru batal. Hanya ada satu sosok manusia yang justru kalau kita nggak uluk salam, memulai salam, melempar salam kepada beliau, justru batal sholatnya kita. Siapa sosok manusia itu? Siapa sosok manusia itu? Wah, kurang kopi sama ini Pak. Siapa sosok manusia itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita ucap salam kepada Nabi. Yang lain nggak usah dijawab salamnya, batal malah. Tapi kalau Nabi malah malah batal kalau kita nggak ucap salam sama Nabi. Semua nama para anbiya kita sebut satu-satu mulai Adam sampai Isa, satu-satu dalam sholat. Tapi nama Rasulullah lupa, kelepain, nggak disebut dalam sholat. Wah, Adam sampai Isa disebut, tapi nama Rasulullah lupa, nggak disebut. Batal nggak sholatnya? Batal. Tapi kalau ada orang sholat, misalkan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak sholatnya? Sah. Lubik Nabi Ibrahim nggak wajib. Yang wajib nama Rasulullah, tidak disebut nama Nabi Ibrahim kecuali setelah nama Rasulullah. Seandainya nama Rasulullah nggak wajib disebut dalam sholat, niscaya tidak ada satu nabi pun yang disebut dalam sholat. Wa rafa'na laka dzikrak. Pun terakhir, kita punya anak, kita kasih nama siapapun anaknya kita daripada nama-nama para nabi itu bagus. Cuman nggak ada fadilah khusus, nggak ada fadilah khusus. Itu hanya tafaulan. Tafaulan itu mudah-mudahan saya Bib punya anak, saya kasih nama misalkan Sulaiman Bib. Ada Pak Sulaiman di sini. Oke. Pasti orang tua berharap moga-moga anakku ya soleh ya sugi. Itu namanya tafaulan, bangun image yang positif kepada anak. Tapi nggak ada fadilah khusus. Tapi kalau nama Rasulullah banyak riwayat. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, sami'tu ahlal Madinah yaqulun. Aku ini pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, ma min ahli baitin wa fihim man ismuhu Muhammad illa ruziqu rizqa khair. Nggak ada rumah jika di dalam rumah itu ada satu saja yang namanya Muhammad, kecuali semua penghuni rumah dapat rezeki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling remen, paling seneng malaikat itu sama nama Muhammad. Paling seneng. Walaupun yang dipanggil bukan Rasulullah. Kan banyak di sini yang namanya Muhammad. Banyak. Itu kalau kita panggil nama Muhammad sini, misalkan manggil anaknya, manggil temennya dan lain sebagainya, itu malaikat turun, seneng. Seneng. Nggak ada satu rumah jika di dalam rumah itu ada satu saja
yang namanya Muhammad, semua dapat rezeki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu sampai mencela kalau ada orang, man kana lahu thalathatum minal walad. Barang siapa yang punya anak 3 anak laki-laki, kudu siji loro. Beni tong dua nih. Telok 3 anak laki-laki. Walam yusammi ahadahum bi Muhammad, tapi dia enggak ngasih nama anaknya satu pun dengan nama Muhammad. Yang satu dikasih nama A, anak kedua dikasih nama B, anak ketiga dikasih nama C. Satu nggak ada yang namanya Muhammad. Kata Nabi apa? Faqad jahil. Saya ulangi, faqad jahil. Napa jahil? Bodoh. Nabi, kalau kita anggap ini ucapan kasar ya, Nabi nggak ngomong kasar kecuali karena keterlaluan. Halusnya bukan bodoh. Apa? Sembrono. Ceroboh. Punya anak 3, satu nggak ada yang kasih nama Muhammad. Ceroboh. Imam Ghazali itu namanya siapa? Muhammad. Abahnya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya Muhammad. Punya saudara namanya Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Punya dulur namanya Ahmad. Punya anak Imam Ghazali dikasih nama Hamid. Semua diambil daripada nama-nama Rasulullah SAW. Khairul asma ma'ubbid thumma ma'hummid. Sebaik-baik nama yang ada abdunnya, Dombatur Rahman Atur Rahim misalnya. Atau mahumid, sesuatu yang diambil daripada nama-nama Rasulullah. Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad misalnya. Itu sebaik-baik nama. Imam Syafi'i pernah ngajar begini. Selesai ngajar ada satu yang ngomong, Imam, Anda punya anak. Apa anakku? Laki, Imam, kasih nama Muhammad. Padahal namanya Imam Syafi'i juga Muhammad, Muhammad bin Idris. Punya anak laki dikasih nama Muhammad lagi. Tanya santrinya, kan ada nama yang lain, jenengan sendiri namanya Muhammad, kenapa punya anak laki dikasih nama Muhammad? Dua anak 10 kabeh tak jeneng Muhammad terus apa? Kata Imam Syafi'i, anak itu anak yang saya cintai, maka tidak saya berikan, tidak saya sematkan kepada dia nama kecuali nama yang paling aku cintai. Kalau boleh saya cerita sedikit, saya ini 4 bersaudara, terakhir perempuan. 3 pertama lagi. Nama lengkap saya Muhammad Fahmi, Muhammad Umar, Muhammad Soleh. Dulu saya pernah tanya sama Abah, Abah, kalau memang ujung-ujungnya dipanggil Fahmi lah, kenapa ditambahin Muhammad? Terus Fahmi, Umar, Soleh lah mari. Kenapa pakai tambahan Muhammad di depannya? Oh Fahmi, nama Muhammad ini nama mulia. Allah nggak cinta, paling cinta kecuali kepada Rasulullah, dan nama yang Allah pilih adalah Muhammad. Saya jawab, ya kalau gitu kenapa nggak Muhammad aja? Kenapa ada taman Fahmi Umar Soleh? Akhirnya orang manggilnya Fahmi Umar Soleh. Kata Abah apa? Masalahnya orang Indonesia ini kalau anaknya namanya Muhammad diceluk emat. Tonggone jenenge Muhammad celuk emat. Kupingnya Abah panas Fahmi. Jadi nama Fahmi Umar Soleh di belakang nama Muhammad itu tumbal untuk menjaga kemuliaan nama Muhammad. Fahmi celuk mi, Umar celuk Umar, Soleh celuk leh, sih gak apa-apa. Tapi ojo Muhammad celuk Mat. Ini termasuk ta'zim. Ini termasuk ta'zim. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita ganti nama yang udah baik-baik dengan panggilan yang buruk? Enggak. Jeru. Ada begitu kecuali karena kedalaman cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, satu hadis, satu riwayat Abdullah bin Abbas, sepupu sekaligus sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Abdullah bin Abbas meriwayatkan begini, idza kana yaumul qiyamah nada munadi. Nanti ada di hari kiamat ada malaikat diperintah oleh Allah untuk menyeru, man minkum ismuh Muhammad falyaqum. Siapa di antara kalian namanya Muhammad? Ayo ngatek. Kira-kira kita duduk di kantor polisi. Meneng-meneng. Terus ono polisi ngomong, ngadeg ndredeg apa seneng? Salah opo? Nah gitu ya. Nah ini pas kiamat, pas di akhirat. Siapa namanya? Muhammad. Ngadeg. Siapa yang ngomong? Malaikat. Ayo seneng apa ndredeg? Alamat ya, tak kasih tahu ya. Semua nabi ketika dipanggil nama-nama mereka ingat sama salahnya mereka langsung. Kecuali satu nabi. Ketika Allah panggil nama Nabi Adam, malaikat panggil Adam. Adam, kata Allah, panggil.
Adam langsung ingat, aku pernah makan buah kendi. Nabi Adam dipanggil ngedek. Ketika dipanggil misalkan nama Nabi Musa, Musa dipanggil sama Allah, tuh dipanggil Allah. Kata malaikat, Musa langsung ingat, aku tahu ngampleng wong sampai mati wong. Nggak niat matain, cuman karena kuat tuh Nabi Musa ngampleng mati. Daud dipanggil sama Allah, langsung ngedek Nabi Daud. Kenapa? Bojone 100. Mikir ora sampeyan mari lanang-lanang. Nabi panggil sama ngedek. Kenapa? Istrinya 100. Sulaiman dipanggil sama Allah. Waduh. Nabi paling sugih aku. Ibrahim dipanggil sama Allah. Ya Allah, aku tahu goro. Panjang dia, ada ceritanya masing-masing itu sebetulnya. Ada cuman satu nabi dok. Muhammad dipanggil Allah. Senyum Rasulullah. Enggak ndredeg gak wedi blas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali ke cerita tadi itu. Nanti di hari kiamat akan ada panggilan. Siapa namanya Muhammad ngadeg. Ndredeg kita. Waduh. Kalau kita dipanggil polisi salah opo. Tapi kalau dipanggil sama malaikat ngadeg gak mikir salah opo. Wake salah. Subhanallah. Malaikat bilang, siapa namanya Muhammad? Ayo diri. Tapi kata malaikat apa? Udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Pokok moro-moro gulung-gulung mau mlebu surga. Ndredeg tapi selamat. Itu kan sama seperti kita keluar dari rumah naik sepeda motor. SIM lali nggak nggowo. Kemudian STNK pajak durung bayar, plat mati. Ngarep cegatan, gak iso mlayu. Kok bowo setahun guys dino. Tiga pelanggaran ketok moto pitu seket. Ya Allah, bowo setahun guys dino. Tapi begitu deket kata Pak Polisi, lanjut. Lanjut, langsung ngegas ya. Sama, takut siapa namanya Muhammad wedi, keweden, gemeter, takut. Tapi kata malaikat masuk surga. Lebih berarti masuk surga bondo jeneng tok tadi. Lek bondo jeneng tok masuk surga tok ya kepingin jenenge Muhammad. Kalau ada orang namanya Muhammad atau orang punya anak namanya Muhammad tapi nggak dididik itu anak dengan didikan Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Muhammad. Tahu sepatu merek Adidas? Mahal apa murah? Mahal. Jenengan punya pabrik sepatu. Niru-niru cek no payu. Tapi kualitas jauh KW 10. Tapi jenengi podo, logone podo Adidas. Terus ketemon. Loh, palsu tapi pakai nama Adidas. Masuk penjara gak kira-kira? Masuk penjara. Nama Muhammad tapi tidak mewarisi akhlaknya Nabi. Semampunya, walaupun sedikit. Ilmunya Nabi, ibadahnya Nabi, solehnya Nabi, amalnya Nabi, masih didik. Semampunya, apa yang kita sanggup tiru semuanya. Kalau enggak, itu namanya pemalsuan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya husnudzon kalau ini pribadi, sifat ini pribadi, karena ada kitab lagi. Kalau saya pribadi, saya yakin orang yang namanya Muhammad, entah bagaimana masa kelam masa lalunya dia, lika-liku hidupnya dia, insya Allah di akhir umur dia akan dijadikan orang baik dan akhirnya husnul khotimah. Kenapa? Allah cemburu kalau ada orang namanya Muhammad salawis ummati kanjeng Nabi, jenengi kanjeng Nabi tapi masuk neraka. Entah bagaimana dia akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang pemuda namanya Muhammad, banyak maksiat, singkat cerita matinya pas Ramadan puasa. Menjelang akhir umurnya itu. Siapa namanya? Muhammad ya. Insya Allah. Bib, saya punya anak belum dikasih nama, tambahi. Bib, saya bukan Muhammad namanya, tambahi. Cari habaib kiai yang soleh, minta barokah nama. Gak usah senang abang, gak apa-apa. Yang penting selamatan, aku undangan. Wis, paham ya? Itu PR-nya jenengan. Sampai karena undangan awas.
Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.